Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti dengan NIM 2019-020030 dari Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Wonosobo akan memaparkan metode pembelajaran berbasis online dengan tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pendidikan Fisika. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari pembelajaran online. Pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam menyampaikan materinya. Metode pembelajaran online dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri pembelajaran online. Yang pertama, pembelajaran individu dan dilakukan secara individu. Yang kedua, terstruktur dan matematis. Yang ketiga, mengutamakan keaktifan siswa. Yang keempat, keterhubungan antara siswa satu dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran online. Yang pertama, web support learning, yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan penggunaan website yang berisi rangkuman tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, dan tes singkat. Yang kedua adalah blended or mixed mode learning, yaitu sebagian proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan sebagian lagi dilakukan secara online. Yang ketiga adalah fully online learning format, yaitu seluruh proses dilakukan secara online termasuk tatap muka antara pendidik dan peserta didik yang juga dilakukan secara online. Pada pembelajaran online ini, semua pendidik menggunakan aplikasi yang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Contohnya seperti WhatsApp, Telegram, Classroom, Zoom, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan metode fully online learning format. Nah, salah satunya saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, saya akan mengajar melalui WhatsApp dengan berbagai video atau penjelasan yang maksimal. Insya Allah bisa dimengerti oleh peserta didik. Selamat menyaksikan. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang adanya muatan pada suatu benda. Jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan bisa berpindah. Muatan yang berpindah disebut sebagai arus listrik. Muatan juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain jika perbedaan muatan antara benda sangat besar dan hambatan di antara kedua tempat itu kecil. Terjadinya arus listrik itu disebabkan karena elektron yang bergerak. Di dunia ini ada dua jenis arus listrik yang digunakan. Yang pertama, arus elektron adalah menggambarkan aliran pergerakan elektron mengalir dari potensial rendah atau min ke potensial tinggi atau plus. Yang kedua, arus konvensional, yaitu dalam buku teks yang kita pelajari biasa disebut arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau plus ke potensial rendah. Arus listrik bisa diartikan sebagai jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Melalui definisi tersebut, maka arus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut.
Oke, selanjutnya contoh soal. Yang pertama adalah, berapakah kuat arus yang mengalir jika muatan yang A, jika muatan 550 kolom mengalir selama 5 menit. Yang kedua, B, muatan 50 mikrokolom mengalir selama 25 detik. Oke, kita jawab. Yang diketahui adalah Q sama dengan 550 kolom. T-nya adalah 5 menit. Kita tidak menggunakan menit, kita menggunakan detik. Yaitu 5 menit ini diubah menjadi detik. Itu gini, 5 dikali 60 sama dengan 300 detik. Oke, jadi yang ditanya adalah I-nya. Kita bisa jawab dengan menggunakan rumus yang tadi. I sama dengan Q per T dibagi T. Sama dengan Q-nya adalah 550 kolom dibagi T-nya adalah 300 detik. Yaitu ini bisa kita coret dan disederhanakan. 55 dibagi 30 itu tidak bisa. Jadi kita kalikan 5. 55 dikali 5, ini kali 5. Oke, jadinya 11/6. Hasilnya dipahami. Kita lanjutkan. Yang B adalah jika muatan 50 mikrokolom mengalir selama 25 detik. Oke, diketahui adalah Q-nya sama dengan 50 mikrokolom. Kita tidak menggunakan mikrokolom, tetapi harus diubah menjadi kolom, disamakan seperti yang A tadi. Jadinya 50 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, T-nya adalah 25 detik. Yang ditanya sama dengan yang A adalah I-nya. Oke, kita bisa jawab. Dijawab. I sama dengan Q per T. Oke, Q-nya adalah 50 kali 10 min 6 kolom per atau dibagi dengan 25 sekon. Oke, kita bisa sederhanakan. Ini coret, jadi 2. 2 dikali hasilnya 2 kali 10 min 6 kolom. Muatannya adalah ampere. Ternyata arusnya kecil daripada yang A ini ya. Karena dia muatannya juga kecil, hanya 50 mikrokolom saja. Oke. Oke, saya akan menjawab punya Mbak Nisa, yaitu perbedaan antara kolom dengan mikrokolom. Kalau kolom adalah banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik. Sedangkan mikro adalah awalan untuk satuan untuk mempermudah menulis bilangan yang terlalu kecil atau terlalu besar. Mikro itu seperti senti. Nah, kita kan punya meter. Nah, kita juga punya sentimeter gitu. 1 kolom itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrokolom.
Oke, pertanyaannya Mbak Yunita, kok bisa dapat min 6 dan min 3 itu dari mana? Kan itu tadi saya tanya, pangkatnya Kak, iya itu emang pangkatnya karena dia tuh merubah dari mikrokolom ke dalam kolom, jadinya mendapat segitu hasilnya.